kakak yang udah off sudah on cam ya, yang sudah on cam, alhamdulillah. Kalau teman-teman yang lain tidak berhalangan supaya bisa menemani Kak Atifah dan saya, boleh silahkan bisa on cam. Dan nanti mungkin udah di-share juga ya tata tertibnya. Di antaranya tata tertibnya memakai baju yang rapi. Kalau memang bisa berwudu dulu, bersuci dulu, silahkan. Jangan, insya Allah nanti ada khusus kita akan tanya jawab. Jadi diharapkan tidak menyela saat pematerian, dan ketika pemateri bertanya boleh kasih ketika mempersilahkan bereaction atau di kolom chat untuk bertanya, boleh silahkan. Alhamdulillah Teh Atifahnya pun sudah hadir. Mungkin kita panggil bersama ya. Assalamualaikum Teh Atifah, sudah bisa bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Ulan. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Teh? Sehat? Alhamdulillah sehat. Teh Ulan gimana? Sehat Teh, Alhamdulillah. Masya Allah. Selalu teduh sekali kalau melihat Teh Atifah. Selalu happy Masya Allah. ketemu Teh Ulan. Alhamdulillah. Insya Allah Teh Atifah. Nah, tadi kita sudah membuka kegiatan ini dengan kalimat Allah, dengan bacaan Tauz dan Basmalah. Dan Alhamdulillah Teh Atifahnya pun sudah hadir. Tadi saat awal kita perkenalan banyak Kak, berbagai daerah, bahkan ada dari Kalimantan Barat, Pontianak, ada dari Sulawesi. Mungkin nanti kita samakan. Oh iya, kita foto dulu ya. Mungkin nanti kakak-kakak semua, kalau saya panggil Teh itu panggilan orang Jawa Barat, orang Bandung. Bandung ya. Teh itu sama kayak kakak ya, Teteh gitu ya. Kalau di Bandung suka dibilangnya Teh, kakak, sama seperti kita memanggil kakak. Sebelum kita mulai nih kakak-kakak semua, supaya nanti kita fokus dan di akhir kita bisa fokus tanya jawab, kita foto dulu ya. Kita foto dulu, silahkan kakak-kakak on cam yang memang apa namanya sedang tidak berhalangan dan bisa on cam, dipersilahkan kita on cam dulu karena kita akan foto bersama. Seperti itu, silahkan. Nah, insya Allah nanti akan dengan Teh Sarah didokumentasikannya. Boleh kita sambil menunggu semuanya atau mungkin yang lain sedang mau on cam dan akan didokumentasikan. Alhamdulillah udah mulai nih. Salam kenal kakak-kakak semua. Meskipun kita ketemunya online, mudah-mudahan ada kegiatan berteman Quran offline nanti ya, insya Allah. Ya, amin ya rabbal alamin. Oke, Nanti kita tur silahkan. kota ya. Makanya ini teman-teman harus tulis di kolom komentar Oke, asal kotanya dari mana. nah boleh ya. Tadi yang belum belum ini ya, belum semua nulisin nama dan asalnya dari mana. Boleh yang belum diramein ya kolom chatnya. Kakak-kakak kalau bisa pakai virtual background yang udah di-share di grup, boleh. Boleh kita pakai virtual backgroundnya ya. Silahkan. Oke, kakak sudah siap semua? Boleh silahkan. Oke, Insya satu, Allah, Teh Sarah. oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, sedang kasih kakak-kakak semua. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih Teh Sarah. Alhamdulillah ya. Sesi foto kita sudah selesai mungkin ya. Mungkin kita akan
akan lanjut mungkin ke acara yang selanjutnya, acara inti yang insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan untuk menimba ilmu ya. Alhamdulillah sudah hadir juga Teh Atifahnya. Mungkin untuk mempercepat waktu, saya silahkan kepada Teh Atifah untuk menyampaikan materi. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita bisa ketemu, ngobrol. Senang banget tadi pas lihat kolom komentar ada yang dari berbagai macam daerah ya. Ini yang terjauh kayaknya dari Cimahi nih ya. Apa? By the way, saya kenalan dulu ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang ngelihat IG saya ataupun IG-nya Berteman Quran. Perkenalkan, nama saya Atifah. Lahir di Jakarta. Meskipun sebenarnya orang tua aslinya Jawa sama Cirebon ya. Tapi kalau orang nanya gitu ya, asli mana? Jakarta aja lah ya, biar gampang. Asli Jakarta, kemudian Alhamdulillah pernah pondok pesantren di 3 tempat dulu waktu SMP. Kebetulan ada beberapa hal yang terjadi di keluarga sehingga apa namanya saya perlu pindah-pindah gitu ya. Pondok pesantren yang pertama itu saya ada di apa namanya ada di Darul Rahman di Jakarta. Kemudian pondok pesantren kedua itu Darul Khalidin di Bogor, itu pondok khusus tahfidzul Quran. Kemudian pondok pesantren ketiga itu di Al-Hikmah 2 di Brebes ya, teman-teman semua. Kemudian alhamdulillah setelah itu saya lanjut sekolah SMA-nya atau aliyahnya itu di Man Insan Cendekia Serpong di apa Tangsel. Kemudian alhamdulillah S1 di ITB dan S2 di Unpad jurusan manajemen. Seperti itu. Sekarang kegiatannya apa? Kegiatannya apa ya, kalau sahabat saya itu bilangnya utamanya adalah dakwah tentunya ya. Sedangkan activity yang lain itu adalah support kita untuk dakwah itu sendiri gitu. Ya, alhamdulillah pada malam hari ini saya bisa ketemu sama teman-teman. Tadi saya lihat ya daerahnya, wah dari berbagai macam apa namanya daerah seperti itu. Nah, saya pengen tanya dulu nih sebelum lanjut lebih jauh ya teman-teman semua, em, apa namanya aktivitinya apa sekarang? Apakah kuliah atau kerja atau ibu rumah tangga atau apa? Boleh dong tulis di kolom komentar ya. Nah, ini nanti saya akan selama selama komunikasi kita ya, ngobrol-ngobrol kita ini, saya kan banyak nanya ya, karena ini saya yakin teman-teman mungkin akan kebanyakannya off cam, cuman saya menghargai teman-teman yang mau on cam ya nemenin saya biar saya nggak kayak nonton, saya nggak kayak apa ngobrol sama laptop sendiri kayak gitu. Nah, tapi it's okay, nggak apa-apa. Apa namanya kan orang beda-beda ya aktivitinya ya. Oke, oh di sini udah ada yang jawab-jawab ya. Saya baca dulu. Oke, kuliah. Oh, mengajar privat ngaji. Oh, Masya Allah. Kak Syifa ini ya. Guru ngaji. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Kuliah tingkat akhir dan mencari kerja. Oh, banyak yang kuliah ya. Oke, udah ada yang menikah belum? Belum ya. Saya juga belum. Jadi kalau ada yang nanya-nanya apa kayak kemarin itu ada yang nanyain apa ya, memilih memilih apa itu istilahnya tuh calon gitu ya. Ya sekarang ada case-case kayak gini, nah, itu rada berat gitu ya. Nanti saya akan oper ke ustadz saya. By the way, saya juga masih belajar ya dengan ustadz dan ustadzah, insya Allah. Jadi apa namanya nggak dilepas begitu aja sama beliau-beliau gitu ya. Oke, ini udah ada banyak yang apa namanya menjawab ya. Siap, mantap. Kita mulai ya ngobrol-ngobrol kita pada malam hari ini dengan ta'awudz dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa lugatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan izin Allah dan rahmat Allah, kita dikumpulkan, disilaturahimkan dalam rangka beribadah pada Allah, dalam rangka saling tawassul bihaq bisobar. Semoga setiap langkah upaya yang kita tempuh menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini PPT saya sudah terlihat semuanya? Sudah jelas ya? Boleh tulis di kolom komentar emot terbaiknya. Oke, sudah ya, sudah apa namanya terlihat siap. Nah, saya pengen bahas sesuatu yang sebenarnya for the few years ini di apa ya banyak didiskusikan tentang produktivitas. Kita mungkin teman-teman di sini yang aware juga dengan media sosial tahu gitu ya influencer-influencer yang sangat-sangat apa istilahnya ya membawa dampak untuk men-trigger produktivitas kita. Bahwa kita harus growth gitu, bahwa kita sebagai manusia harus tumbuh nih. Oke, harus harus lulus kerja, lulus kuliah, bekerja, kemudian apalagi milestone yang mau kita dapatkan gitu kan. Dan kita memang perlu seperti itu gitu ya. Kita planning, kita itu mau jadi seperti apa, cita-cita kita apa, mimpi kita apa gitu. Biar kita ketika pulang ke Allah itu tidak pulang dengan tangan kosong. Gitu. Kita pulang dengan penuh pertanggungjawaban yang kita sadari seperti itu. Tapi terkadang apa namanya setelah kita jalani gitu ya activity kita, schedule kita bangun jam 5 pagi, jam 5 telat ya. Misalnya jam 4 pagi bangun, sholat subuh, sholat tahajud dulu, subuh segala macam gitu ya. Kita terus-menerus bekerja, terus-menerus berusaha produktif gitu ya. Yang kuliah ngerjain tugasnya, kemudian pergi kuliah, kemudian aktiviti sosialnya, unit kampus gitu ya, dan lain-lain. Terus-menerus begitu. Saya terus-menerus produktif gitu. Tapi kok saya rasanya capek gitu ya. Kok saya rasanya oke sih, saya terus-menerus gitu ya aktivitinya dari pagi sampai malam. Cuman kok hasilnya itu nggak kelihatan ya. Kok hasilnya itu adalah sayanya capek, sayanya lelah. Nah inilah yang disebut dengan hustle culture ini. Ya, hustle itu apa? Hustle itu adalah apa ya? Bahasa Inggris yang artinya itu adalah bekerja keras gitu ya, bekerja dengan apa istilahnya? Ya kita lihat ya cukup produktif lah hari-harinya gitu ya dari 5 to 7 atau to 9 PM gitu ya. Itu terus menerus melakukan agenda-agenda yang mimpi-mimpinya dia gitu. Tapi kok tadi kok kosong gitu kerasanya. Kok apa namanya saya tidak mendapat seperti ada yang masih kosong di dalam hati saya. Itu kenapa ya? Ya, nah ini adalah yang mau kita diskusikan sekarang. Barangkali ada sesuatu yang kita lupakan gitu dalam aktiviti-aktivitinya kita. Barangkali kita yang harusnya di dunia ini kita mengejarnya apa gitu ya, malah menjadi mengejar apa gitu. Dan itu nggak salah, kan bukan nggak salah, wajar gitu. Kenapa? Karena dunia ini memang tempatnya distraksi. Banyak banget distraksi yang ada di dunia ini, sehingga kita lupa nih, ya pulau akhir kita tuh apa gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian, ini ya yang mau saya obrolin dulu sebelum kita lebih lanjut lagi gitu, bahwa teman-teman di sini adalah teman-teman yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai hamba yang Allah pilih. Kenapa hamba yang Allah pilih teh? Karena Rasul pernah bilang seperti ini. Ya, mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan pahamkan dia tentang ilmu agamanya. Nah, teman-teman semua di sini adalah orang-orang yang Allah inginkan paham tentang Islam lebih jauh. Maka artinya Allah inginkan kebaikan buat teman-teman semua. Oh, ternyata ketika Allah mencintai seorang hamba, ketika Allah ingin apa namanya membuat seseorang itu menjadi lebih baik, bukannya ditambahkan dunia, bukan gitu, tapi justru pemahaman tentang agamanya yang ditambah. Agar apa? Agar tadi gitu, ada hal-hal yang lebih krusial sebenarnya yang harus kita kejar. Ya, nah itu adalah insya Allah kita semua ya di sini ada apa namanya, semuanya ada di sini. Nah,
Nih ya, teman-teman pernah nggak? Ini ya, coba apa namanya kolom komentar, coba ngobrol. Teman-teman pernah nggak sih ngerasa udah kerja keras, bahkan istirahatnya kurang, sampai GERD, tapi kok kayaknya urusannya nggak beres-beres? Ayo di sini teman-teman yang punya GERD siapa aja? Ya, oh pernah, siap. Ya gitu, kok rasanya kosong gitu, kok ngerasanya ya urusan lagi, masalah lagi, urusan lagi gitu. Kok nggak ini ya, nggak beres-beres ya? Ini ada yang salah atau gimana sih? Sering, bahkan sampai bed rest. Masya Allah. Ya, aduh ya, GERD itu luar biasa banget. Kayak hampa capek. Ah iya benar, benar banget. Ada something yang kosong gitu. Itu adalah ketika ketika hati kita merasakan seperti itu, teman-teman semua. Hati itu adalah apa ya, tempatnya Allah di dalam diri kita gitu. Artinya apa? Artinya ketika Allah ingin memberikan kita petunjuk sesuatu, yang pertama kali Allah sentuh adalah hati. Makanya ketika kita merasa, ih kok kayaknya kosong, ih kok kayaknya gini, hampa, ih kayaknya gak ada habisnya sih kerjaan segala macam gitu. Ada sinyal-sinyal itu, maka sinyal-sinyal itu harus kita pedulikan. Gitu. Maka sinyal-sinyal itu harus kita respon. Jangan sampai kita abaikan aja gitu. Kita udah diemin aja. By the way, saya satunya biologi ya. Dan kita sedikit belajar tentang kesehatan ya. Tentang human psikologi lah, apa fisiologis manusia gitu ya. Bahwa ternyata teman-teman semua ketika nih kita kan sudah ada jam makan ya yang sudah Allah aturkan di dalam fitrah diri kita. Ritme sirkadian kalau bahasa biologisnya gitu kan. Nah, ketika tubuh kita ini waktunya makan gitu ya, which is misalnya pagi jam 7, siang jam 12, sore jam 5, misalnya seperti itu. Maka di setiap jam itu tubuh kita akan mengeluarkan sinyal lapar, mengeluarkan apa namanya asam lambung untuk bersiap untuk mencerna makanan. Kemudian sinyal lapar itu dikirimkan ke dalam diri kita gitu ya. Oh lapar nih gitu kan. Tapi kemudian kita ignore, kita abaikan. Apa yang terjadi? Sekali, dua kali, oke lah. 3 kali udah mulai itu masuk angin. Ya terus menerus diabaikan akhirnya apa? Akhirnya jadi penyakit mah. Akhirnya jadi sakit apa? Sakit GERD. Ya nggak cuman menyerang nggak enak badan, tapi sampai apa namanya terus menerus batuk, dada terasanya terbakar karena asam lambungnya naik ternyata gitu ya. Nah, itu akibat apa? Akibat ada sinyal yang kita abaikan terus menerus. Ya sampai parahnya itu adalah ketika asam lambung itu ternyata kan sifatnya asam ya, dia mencerna dinding lambung. Ya, sampai mencerna sarafnya gitu. Sehingga apa? Sehingga orang yang sudah kronis itu dia sudah tidak lagi merasakan lapar padahal padahal tubuhnya butuh makan. Nah, itu udah apa namanya nggak benar kalau sudah seperti itu, sudah parah. Nah, jangan sampai kita seperti itu jiwa kita, ya. Jiwa kita merasakan merasa hampa, kosong segala macam, tapi kita ignore. Akibatnya bisa bisa numb kalau bahasa. Makanya judul berteman Quran kita sekarang itu adalah enam itu apa sih? Mati rasa. Kenapa sampai mati rasa? Karena tadi ada sinyal-sinyal yang berasal dari Allah gitu ya, yang apa namanya percikan dari kasih sayangnya Allah karena Allah telah memilih kita jadi hamba yang dia ingin berikan pemahaman lebih tentang agama, pengen Allah tarik lebih dekat dengan dia, tapi kita ignore. Jadilah itu jadilah itu mati rasa itu. Nah, naudzubillah min dzalik, kita jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana agar tidak seperti itu? Ya, nah ini dia. Adalah kalau misalnya kita coba lihat lagi gitu ya, bagaimana proses kerjanya sampai kita jadi enam itu. Ini saya sedikit cerita ya, waktu saya di kampus itu, saya juga pernah seperti itu ya, saya dulu sangat ambis banget. Saya pengen laporan itu, kan kita ada praktikum ya, laporan itu selesai di tepat waktu bagus gitu ya. Aku nggak mau ngejar SKS jamin sekian baru dikerjain, itu aku nggak mau gitu. Makanya aku ngambis terus dari pagi sampai malam. Wah, terus menerus begitu. Sampai at some point aku merasa kok capek banget ya. Padahal aku sudah berusaha sekuat itu gitu mengerjakan tugas-tugasku,
tapi kok kayak nggak ada habisnya, kok kayak nggak ada selesai-selesainya. Belum lagi udah jadi nih, ada revisi, ada tambahan nih. Jadi kayak it will non itu apa? Itu nggak akan selesai-selesai gitu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian apa namanya sampai suatu hari gitu ya, suatu hari saya scrolling-scrolling media sosial gitu, dan nemulah sebuah ceramah Ustadz yang apa ya namanya yang hadis seperti yang saya mention di sini. Ya, sebentar ya. Ini kok hadisnya tidak sampai akhir ya. Ya, hadisnya seperti yang saya mention di sini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya dunia yang menjadi pikirannya, sehingga seolah-olah ia tidak melihat melihat hak Allah atas dirinya, maka Allah akan menanamkan 4 perkara di dalam dirinya. Ya, apa itu? Kebingungan yang tiada putus, kesibukan yang tiada berujung, kebutuhan yang tidak terpenuhi, dan angan-angan yang kosong. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita bangun di pagi hari, ya, kemudian yang ada di pikiran kita, yang pertama kali terlintas di pikiran kita itu adalah dunia. Oh ini kerjaan ini, oh kerjaan itu, oh project ini, project itu, dan lain-lain. Pokoknya dunia lah. Ya, maka apa dan dia gitu seakan-akan tidak melihat hak Allah atas dirinya, hak untuk diibadahi, hak untuk disembah, hak untuk diprioritaskan. Ya, maka akan terjadi seperti 4 perkara ini. Gitu. Oh, pantesan aja saya bingung. Kebingungan tiada putus, ya bingung terus ya. Habis ini. Pernah ngeliat gak kayak orang sibuk tapi oh, gitu. Kayak udah lelah sekali gitu wajahnya gitu ya. Kesibukan yang tiada berujung. Ya, habis ini ada kerjaan ini, habis itu ada kerjaan ini gitu kan. Capek kegiatannya itu terus-menerus apa sambung menyambung gitu. Tapi nggak ada ujungnya, nggak ada selesai-selesainya. Ya, dan hasilnya juga nggak ada. Misalnya hasilnya, oh misalnya kita menghasilkan uang dengan hal itu gitu ya. Tapi uang itu kok kayak cepet habis gitu ya. Nggak lasting uangnya. Kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah ini, ya dengan activity itu, dengan pekerjaan kita, dengan project-project itu kita mendapatkan uang. Tapi berapapun banyaknya jumlah yang kita dapatkan, kok tidak pernah memenuhi kebutuhan kita. Kok uangnya habis terus. Kok apa namanya, saya belum beli ini, saya belum butuh ini. Oh udah mah, udah nabung, tiba-tiba orang tua, nauzubillah kenapa kayak gitu ya. Jadi nggak menetap si uang itu, rezeki itu. Dan angan-angan yang kosong. Nah ini dia. Jadi teman-teman semua, ya apa namanya, perlu kita perlu koreksi lagi. Kita perlu koreksi lagi. Ketika kita bangun pagi tadi, ya at least hari inilah ya, ketika tadi pagi kita bangun, yang kita ingat tuh apa ya? Atau semingguan ini, ketika kita bangun, yang kita ingat tuh apa ya? Kalau yang kita ingat itu bukan Allah, ya jadi wajar aja kayaknya kita kosong. Wajar aja kita capek, nggak ada ujung. Wajar aja kita sibuk, tapi ternyata tidak menghasilkan apapun. Itu wajar. Terus gimana teh? Nah ini di hadis yang lain, kalau yang tadi hadisnya mursal ya, cuman bukan sahih atau hasan, tapi saya tetap pakai. Kenapa? Karena itu masih apa namanya untuk keutamaan seperti ini masih bisa gitu. Kecuali dalam bab-bab akidah itu harus hadis hasan, hadis sahih atau hasan gitu ya. Nah di hadis yang lain Rasulullah bilang, barang siapa menjadikan dunia sebagai tujuannya, maka Allah akan menjadikan kemiskinan di depan matanya. Jadi takut miskin, jadi takut kurang, gitu. Mau beli ini, mau beli itu, nanti dulu uangnya disimpan-simpan. Gitu. Allah akan mencerai-beraikan urusannya, dan dia tidak akan mendapatkan dunia kecuali apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi teman-teman semua, kita itu ketika kita dilahirkan di dunia, Allah memutuskan untuk memilih kita untuk hadir di dunia,
Allah menghadirkan kita itu bukan tanpa rencana. Allah sudah menetapkan kita apa namanya lahir di mana gitu, rizkinya apa gitu. Dan Allah tidak akan mencabut nyawa kita sampai rizki semua kita itu terpenuhi. Kan gitu. Ya. Nah, tapi tetap kita harus berupaya ya, bukan berarti oh ya udahlah kita santai aja lah kan sudah apa Allah tetapkan, bukan seperti itu ya. Tetap aja kita harus berupaya bekerja gitu. Ya, cuman tadi kita sudah ditentukan rizkinya dari Allah. Ya. Tapi kalau kita ngejarnya dunia terus-menerus ya, nah itu ya kita cuma akan mendapatkan apa yang sudah ditetapkan bagi kita aja, nggak lebih gitu. Kalau keinginan kita, kalau fokus kita adalah dunia. Tapi barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai niatnya, maka Allah akan menjadikan kekayaan di hatinya. Ngerasanya cukup, ya, mengumpulkan urusannya. Jadi tuh kayak apa ya, tertata gitu ya, rapi gitu ya. Dan dunia akan mendatangi dalam keadaan tun tunduk. Nah, ini sebaliknya dari yang tadi. Kalau kita bangun pagi gitu ya, kemudian yang kita pikirkan apa ya, saya tentunya kita sudah membuat rencana ya untuk hari ini seperti apa. Tapi kita pasrahkan pada Allah ketika bangun itu. Apa ya rencananya Allah pada saya untuk hari ini? Ibadah apa yang akan saya lakukan hari ini? Ya, hari ini saya mau bekerja. Saya mau ngerjain proyek ini. Bagaimana ya caranya agar proyek-proyek ini apa namanya sesuai dengan aturannya Allah, terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan syariatnya Allah. Jadi kita bangun pagi itu dan melakukan berbagai macam activity itu adalah untuk seeking pleasure, untuk mencari keridoannya Allah. Kalau di Al-Quran itu Allah pernah mengatakan bahwa apa innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam kondisi berkeluh kesah. Jadi sering banget manusia itu berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazu'a. Ketika dia ditimpa musibah, dia mengeluh. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan ketika dia diberikan apa namanya khairu itu apa? Nikmat gitu. Dia lupa. Itulah manusia. Tapi ya ada orang-orang yang tidak seperti itu. Siapa yang tidak seperti itu? Illal musallin, kalau kata Allah. Kecuali orang-orang yang sholat. Maksudnya gimana? Kan kita semua sholat. Maksudnya gini. Ya, apa? Ada kisahnya untuk memudahkan ya pemahaman ini adalah ada seorang sahabat. Jadi para sahabat waktu itu lagi ngumpul di masjid. Kemudian apa namanya ada sahabat yang lain datang. Nah, sahabat yang ngumpul di masjid ini sorry. Jadi ada sahabat lagi ngumpul di masjid gitu ya. Kemudian selesai sholat itu ngumpul-ngumpul lah gitu kan. Nah, ada sahabat lain dari dalam masjid datang nih apa menghampiri sahabat yang lagi ngumpul itu. Terus dia bilang, "Hal antum musallin? Apakah kamu telah sholat?" Kemudian yang lainnya jawab, "Hah, kan kita tadi baru 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 aja selesai sholat berjamaah bareng-bareng. Kenapa kamu masih nanya kita udah selesai sholat atau belum?" Ya udahlah gitu kata sahabat yang ngumpul itu kan. Kemudian yang nanya ini bilang bukan lais gitu, bukan seperti itu yang aku maksud. Tapi musallin yang seperti Allah sebutkan di dalam ayat ini. Ya. Alladzina hum ala salatihim daimun. Ya, itu yang pertama ya. Orang yang dawam dalam sholatnya. Dawam dalam sholatnya itu apa? Nah, ketika kita sholat, teman-teman, kita itu apa yang pertama kali kita ucapkan? Allahu Akbar. Sebelum kita ganti gerakan yang lain, kita akan Allahu Akbar gitu kan. Atau Sami Allahu liman hamidah, ya, dan lain-lain gitu kan. Nah, tapi artinya apa? Artinya setiap kita berganti ya dari gerakan satu ke gerakan yang lain, kita mengucapkan takbir. Kita mengucapkan apa namanya Sami Allahu liman hamidah. Artinya apa? Artinya kita memuji Allah, mengakbarkan Allah. Allah, ya Allah, aku berganti dari gerakan ini ke gerakan yang lain gitu. Itu dalam rangka mengakbarkan Engkau.
Nah, orang yang mendawamkan sholat adalah orang yang dari aktiviti satu ke aktiviti yang lain itu dalam rangka mengakbarkan Allah juga. Itulah orang-orang yang mendawamkan sholat. Nah, itu yang disampaikan sahabat ini kepada sahabat yang ngumpul itu. Kemudian yang lainnya jadi kayak, wah kalau kayak gitu kayaknya kita belum deh gitu. Ya, ya. Nah, itu yang apa PR-nya memang seperti itu ternyata. Jadi bagaimana caranya membawa sholat ini keluar sholat kita, ke activity daily-nya kita. Ya, kita sebelum tidur, kita makan, kita jajan bahkan. Ya, kita do everything gitu kan in our life itu tuh for seeking Allah pleasure gitu. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, gitu ya. Ini yang perlu ditanyakan ke dalam, silakan jawab di dalam hati ini ya, gak usah di kolom komentar. Tadi pagi apa yang pertama kali kita ingat di kepala kita? Ya, ya. Seperti itu. Ya, daripada tadi ya memikirkan yang apa namanya, oke saya mau begini, saya begini. Seakan-akan kita tuh controlling, gitu. Seakan-akan kita tuh kontrol everything gitu. Padahal yang mengontrol itu adalah Allah gitu. Yang menentukan adalah Allah. Kita tugasnya apa? Berikhtiar. Kita tugasnya apa? Berjuang. Kita tugasnya apa? Berupaya. Tapi kita harus paham gitu bahwa the controller gitu yang menguasai segalanya itu adalah Allah, bukan kita. Ya. Jadi ketika project kita sukses atau project kita apa namanya tidak memenuhi threshold yang diinginkan, alasannya apa? Alasannya adalah karena Allah, dan artinya ketika Allah sudah menentukan itu pasti ada hal baik yang Allah inginkan. Ya, ketika kita sukses dalam project itu, siapa yang kita puji duluan? Allah gitu. Ketika bad thing happen di dalam apa mata kita gitu ya yang terjadi, maka yang kita apa sandari pertama kali siapa? Allah. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini ada surat tentang waktu ya yang menjadi sholat apa salah satu sholat kita ya, surat sholat asar. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu benar-benar rugi. Manusia itu demi waktu artinya apa? Orang-orang yang mengejar produktivitas semata gitu ya, tanpa ada akhirat di dalamnya, tanpa ada Allah di dalamnya, maka dia akan rugi gitu. Kenapa tadi? Ya bukannya keberkahan yang dia dapatkan, ya, tapi adalah sesuai dengan apa yang sudah ditetapkannya saja. Jadi cost-nya atau energi yang dia berikan sudah sangat-sangat banyak, waktunya, tenaganya, uangnya, hartanya gitu ya. Tapi yang dia dapat kok segitu-gitu aja ya. Nah, kecuali ya illalladzina amanu. Orang semua manusia tuh rugi, teteh. Saya rugi, ya kemudian teh siapa nih? Teh Wulan rugi, Tehan rugi, Teh Maulidina rugi gitu ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang beriman. Orang-orang yang punya iman, orang-orang yang tahu kalau di dunia ini saya tuh nggak selamanya. Someday saya akan meninggalkan apa namanya apa yang saya kerjakan ini untuk akhirat saya. Dan apakah activity ini akan membela saya ketika saya ditanyain sama Allah, kamu di dunia ngapain aja gitu? Atau tidak? Atau bahkan memberatkan amal buruk saya. Naudzubillah. Ya. Wa amilus shalihat. Ya. Orang-orang yang setelah kita, apa orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apa namanya sadar bahwa someday mereka akan liqa'a rabbih. Kita akan bertemu dengan Allah. Ya. Maka untuk bertemu dengan Allah itu kita perlu bekal. Dan bekal terbaik adalah watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwalah, dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Takwa itu maksudnya apa? Beramal soleh tadi. Ya, dan ternyata nggak cukup hanya dengan hidup dengan diri kita. Islam itu not about worshiping Allah alone, enggak. Kita itu diajarkan dari awal gitu bahwa Islam itu mengatur apa strata sosialnya juga, bukan strata apa ya,
unsur sosialnya juga. Islam sudah mengatur. Ya, gak hanya kita harus baik kepada diri sendiri, atau orang-orang zaman sekarang bilangnya self-love, tapi kita juga harus baik terhadap sosial, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Tawasau bihaq, tawasau bisobr. Nah, ini dia nih orang-orang yang tidak merugi dalam hidupnya. Orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang dia beriman, orang-orang yang beramal soleh, dan saling menasihati, bermanfaat untuk umat. Seperti itu. Gimana Kak bermanfaat untuk umat di zaman sekarang? Semudah kita misalnya dalam strata dalam dunia sosial media gitu ya, teman-teman ngeliat postingan, wah ini bagus banget, aku share di story aku misalnya. Aku repost, sekarang di Instagram juga ada repostnya ya. Aku komen biar engagement konten ini bagus gitu ya. Aku like, itu juga sebuah amal soleh. Ya, kenapa? Karena semakin konten baik itu terangkat gitu, akan semakin besar nilai dakwahnya. Dan saya dan kita gitu, meskipun kontribusinya cuma sedikit ya, cuma nge-like apa sih gitu, susahnya gitu. Itu timbangan di sisi Allah tuh lebih besar ternyata dari apa yang kita bayangkan gitu. Gitu ya. Nah, terus gimana pembagian waktu dalam Islam? Tadi katanya kalau kita ngejar produktif aja salah. Terus kita harus ngejarnya apa? Sedangkan di dunia luar sana, ya influencer media sosial di luar sana mengajarkan apa produktif, waktu yang produktif. Pukul segini, segini, segala macam gitu kan. Nah, ternyata di dalam Islam kita juga sebenarnya sudah diajarkan untuk mengatur waktu. Ya, tapi bukan productivity yang kita kejar. Yang kita kejar adalah berkah. Ya, kalau kita ngejar productivity aja, berkahnya akan lewat. Padahal Allah sudah membagi nih, fajar itu waktunya seperti apa. Jam biologis kita seperti apa. Ya, harus seperti apakah aktivitas kamu di waktu fajar? Itu Allah sudah gambarkan. Gitu. Rasul sudah contohkan. Kemudian kita geser ke zuhur. Ya, ini saya ngomongnya yang wajib dulu aja ya. Zuhur. Gitu. Waktu zuhur itu seperti apa sifatnya? Harus kayak gimana aktiviti kita di waktu itu? Allah sudah bimbingkan. Rasul sudah contohkan. Nah, seperti itu. Waktu asar. Ya, waktu asar itu seperti apa? Sudah Rasulullah contohkan juga. Maghrib juga gimana? Isya juga gimana itu? Jadi pembagian waktu di dalam Islam ya untuk mengejar keberkahan itu adalah membagi waktu berdasarkan cara Allah membagi waktunya. Gimana cara Allah membagi waktunya dengan waktu sholat ini? Gitu teman-teman semua ya. Terus gimana teh di waktu-waktu ini kita harus ngapain? Nah ini di waktu fajar ya. Adalah waktu paling berkah untuk bekerja, belajar atau brainstorming ide berdasarkan hadis Rasulullah, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ini para sahabat mencontohkan ini, teman-teman. Ada para sahabat itu dulu kalau ada yang punya toko itu mulai buka tokonya jam 5 subuh coba. Beres sholat subuh, zikir segala macam, pergi untuk buka toko. Ditanyain sama sahabat yang lain, kenapa buka tokonya pagi banget? Oh, karena Rasulullah pernah bilang seperti ini. Barik ummati fi bukuriha, berkahilah umatku di waktu paginya. Bukur, ada sobah, ada bukur ya, kalau di bahasa Arab itu. Abu Bakar, nah itu nama aslinya bukan Abu Bakar. Ya, tapi Abu Bakar itu adalah nama panggilan. Bakar itu atau bukur itu bahasa Arab yang artinya early kalau bahasa Inggrisnya. Ngerti nggak? Ngerti kan ya? Early itu apa duluan gitu ya? Ya early gitu ya, bukur gitu kalau bahasa Arab. Kenapa disebut Abu Bakar? Karena Abu Bakar itu selalu early dalam beriman pada Rasulullah. Ditawari Rasulullah, satu-satunya orang yang tidak protes, yang tidak bertanya gitu ya ketika Rasulullah menawarkan Islam adalah Abu Bakar.
Yang lain tuh pasti nanya, protes atau apapun gitulah. Tapi Abu Bakar ketika Rasulullah menjelaskan gitu ya tentang Islam, Muhammad, saya percaya padamu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Langsung begitu. Langsung ngasih sedekah gitu. Kenapa bisa begitu? Itu nanti di pembahasan tentang sejarah ya, itu seru tuh. Nanti kita kapan-kapan kita bahas ya gitu. Gitu. Nah, sedangkan subuh itu lebih pagi lagi, lebih apa namanya setelah bukur itu. Kemudian nanti ada duha gitu kan. Ya, seperti itu. Nah, barik ummati fi bukuriha artinya apa? Berarti yang bangun early itu. Ya. Kita harus ngapain di waktu bukur ini? Gunakanlah untuk olahraga ringan. Kan sekarang banyaknya di YouTube ya, angkat beban tapi yang cuma sekilo-sekilo gini. Aku pinjam nih punya adikku. Beban beratnya 1,25 masih kecil. Tapi ya gitu, olahraga-olahraga ringan. Merancang rencana harian. Menyelesaikan pekerjaan yang butuh fokus tinggi. Jadi dari fajar itu sampai duhur itu adalah untuk misalnya kita di pekerjaan kan kita kerjaan banyak kayak planningnya, rancangnya gitu. Kalau konten kreator berarti konten planning dan lain-lain. Pokoknya pekerjaan yang membutuhkan fokus yang tinggi. Nah, akibatnya apa ketika waktu bukur ini kita terlewat? Misalnya kita subuhnya telat gitu, atau subuhnya jam 8. Sekalian sholat dua ya. Apa yang terjadi ketika waktu fajarnya lewat? Akan lazy, kita akan malas, mager gitu ya. Gitu kan, karena langsung bangun, langsung loncat, langsung mandi, langsung berangkat kerja kan gitu. Itu capek itu kan saya. Gak connect dengan self diri kita, tidak ada waktu untuk connect dengan diri kita dan Tuhan kita. Stres juga, ya. Kemudian kehilangan banyak berkah di waktu bukur gitu. Kehilangan mental clarity untuk pagi yang produktif gitu. Karena tadi buru-buru ya gitu ya, jadi ya apa namanya nggak clear gitu ya, apa namanya nggak mental kita tuh nggak clear gitu. Nah, abis ini ngerjain apa? Oh, ngerjain ini dulu. Oh, ini tapi ini ada ini. Oh, aduh, banyak banget gitu. Nggak clear jadi. Ya, diawali hari kita itu dengan fajar yang baik. Ya. Kemudian duhur, ya. Apa itu duhur gitu ya? Duhur itu adalah waktu yang baik untuk menyelesaikan tugas rutin atau administratif, ya. Tugas yang berulang, tugas yang tidak membutuhkan fokus perencanaan yang begitu besar. Ya, misalnya kalau saya misalnya konten kreator, ngedit gitu ya, ngedit kan cuma gitu pasang ini pasang itu segala macam gitu ya, itu kan repetition sebenarnya, bukan butuh kreativitas yang juga gitu ya, bukan, nggak seperti itu zuhur ya. Boleh ada power nap atau di bahasa Islam disebutnya kailullah sekitar 15 sampai 20 menit sebelum asar agar badan segar dan otak fokus lagi, atau bahasa sekarang itu midday reset. Nah, ini sudah terbukti secara ilmiah ternyata membuat kita lebih fokus. Ya, karena dari fajr sampai zuhur itu kan kita diporsir ya otak kita. Dengan adanya istirahat merem ini ya, merem 15 sampai 20 menit ini, itu akan ngereset kita gitu. Untuk siap lagi melakukan pekerjaan ya rutinitas tadi. Nah, ini hadis dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu mengatakan, kami dahulu melakukan kailullah dan makan sahur sebagai bentuk mencari keberkahan. Nah, ternyata kailullah juga merupakan sarana mencari keberkahan. Dan ini ternyata, ini udah ada penelitiannya teman-teman ya. Dan perusahaan-perusahaan besar kayak Google dan lain-lain gitu ya, itu menerapkan. Kenapa? Karena pekerja yang kail itu ternyata lebih produktif di siang harinya setelah istirahat daripada yang tidak. Gitu. Dan apalagi tentu makan siang ya dengan makanan yang tinggi protein. Oke, akibatnya apa ketika terlewat ya waktu zuhur ini tidak kita maksimalkan gitu. Tentu sholat juga ya. Jangan saya koil Kak tapi tidak sholat, jangan seperti itu. Tentu sholat dulu gitu kan. Kemudian koil sedikit gitu. Kemudian makan gitu kan. Ya. Apa akibatnya ketika terlewat? Decline productivity. Karena kita terus ke porsir ya dari jam 5 atau jam 4 tadi bangun
terus diporsir. Zuhur kita nggak midday reset, itu nanti akan decline-nya akan cepat banget. Padahal kita masih melakukan activity kan di zuhur itu. Masih kuliah, masih ngerjain kerjaan-kerjaan yang lain kan kayak gitu. Dan sore jadi terus-menerus bertarung gitu. Karena kita decline, ya fokusnya udah mulai hilang ya, udah capek. Sore itu jadi numpuk di sore hari. Ya, padahal sore itu waktunya untuk, nah itu nanti ya kita bahas ya. Nah ini yang teman-teman yang suka kopi, mohon dicegah ya untuk zuhur. Ya, karena atau minuman lain yang membuat kita nggak istirahat gitu. Karena ada midday reset itu di zuhur itu. Fokus akan decline turun ya kalau tidak istirahat dengan baik. Nah, asar itu apa? Distraction peak ya, akan ada distraction peak. Kenapa? Karena energi mental itu mulai menurun ya karena kita ngerjain lagi something else gitu ya di waktu zuhur, di waktu asar itu kita akan mulai menurun lagi tuh mental. Kita istirahatkan dengan apa? Dengan sholat gitu ya, dengan apa namanya? Mulai closing our time gitulah, our day in work atau in campus gitu. Secara biologis kewaspadaan manusia akan turun di pukul 15 sampai 17 memang. Nah, kalau kita tidak melewatinya dengan benar, maka akan mudah terdistraksi. Apa yang harus kita lakukan? Sholat asar, ya. Kemudian rekomendasi kegiatan di hari ini, di waktu ini adalah kegiatan sosial. Makanya meeting-meeting kan kebanyakan asar ya. Interaksi dengan teman, meeting, aktivitas kreatif yang lain, explore hobi baru, baca buku gitu. Ya, kenapa? Karena kita butuh refreshing ya. Ya, di waktu ini tuh. Udah nggak bisa lagi kita paksa untuk ngedrill lagi, wah segala macam udah nggak bisa gitu. Karena memang sudah decline gitu. Kita waktunya untuk activity yang kreatif gitu. Next, maghrib. Nah, yang tadi kalau kita masih gaul dengan sosial orang-orang lain gitu ya. Nah, sekarang ini mulai waktunya untuk beristirahat. Digunakan untuk belajar agama, tadabbur atau refleksi diri. Jangan terlalu sibuk duniawi agar hati tenang menjelang tidur. Gunakan untuk ibadah rutin seperti zikir petang, membaca Al-Quran, dan ngumpul bersama keluarga. Itu waktu maghrib ya. Udah mulai, bukannya malah diporsi lagi, maghrib masih buka laptop gitu ya. Masih ngerjain project, masih segala macam itu tadi nggak beres ya. Zikir petangnya dilewat ya, sholat maghribnya diburu-buruin, tilawah Quran yang harusnya ba'da maghrib jadwalnya kita loncat gitu. Kenapa? Karena ada kerjaan yang belum beres. Nah, kalau seperti itu nggak berkah nanti ya, yang nggak akan ada habisnya. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang terakhir Aisyah adalah saatnya refleksi. Bukan refleksi pijat ya, maksudnya kita melihat our day ini, seharian ini kita ngapain aja ya, journaling gitu. Teman-teman yang udah mulai journaling itu bagus banget untuk rilis emosi kita ya. Hindari banyak screen time. Dulu kalau Rasul itu setelah sholat Isya biasanya langsung tidur karena bangunnya jam 2. Masya Allah ya gitu. Kemudian apalagi hindari mindless scrolling ya kan, kadang kita nggak sadar ya kita scroll padahal mau buka akun sendiri tapi scroll ini scroll itu, jadi tiba-tiba udah 2 jam aja kita scrolling gitu. Nah, jika stay up late akan mempengaruhi hari besok. Nah, kalau kita tidurnya jam 10, jam 11, jam 1, ya naudzubillah gitu kan. Nah, itu akan mempengaruhi hari besoknya. Dan kita nanti bangunnya jam 8 lagi, jam 9 lagi, telat masuk kerja. Stres iya, fokus hilang gitu kan. Ya, begitu terus. Terus apa saran aktiviti kita? Sholat Isya, journaling, dan doa-doa. Gitu ya, teman-teman semua. Nah, hustle culture, gitu ya, adalah karena kita mengejar produktivitas bukan berkah. Ya, kekosongan itu, kehampaan itu, kesibukan yang tiada akhir itu, hustle culture itu ada gitu. Karena kita mengejarnya tadi produktivitas. Oh,
proyek ini harus beres segala macam gitu ya. Tapi bukan keberkahan yang kita apa namanya yang kita kejar. Apa sih bedanya Kak gitu? Bedanya adalah ketika kita mengejar produktivitas, kita akan mengandalkan diri kita untuk menyelesaikan semua hal di dunia ini, untuk menaklukkan dunia. And it is impossible. Tapi kalau kita mengejarnya berkah, maka siapa yang akan kita tuju tetes ini? Oh, Allah. Kita sadar bahwa kita nggak bisa menyelesaikan semua ini kalau Allah tidak bantu, kalau Allah nggak berkahi, kalau Allah nggak tolong. Gitu. Jadi yang ada di kepala kita akan sesuatu yang berbeda hanya dengan menggeser, ya menggeser mindset dari productivity, looking for productivity menjadi looking for berkah. Waktu kita akan lasting, harta kita akan menetap dan bertambah. Berkah itu artinya an-numut wa ziyadah. An-numut itu menetap wa ziyadah dan bertambah. Uangnya kok nggak habis-habis ya? Mau kayak gitu? Kejarlah berkah. Kok uangnya nambah terus ya? Gitu. Meskipun nggak cuma uang ya tentu ya. Kesehatan gitu. Kok saya bertambah bugar ya gitu. Kok teman-teman saya tambah banyak ya gitu. Kok teman-teman saya yang sudah ada ini lingkungan circle saya tambah asik ya gitu. Itu berkah teman-teman. Ya, dan itu keberkahan itu nggak bisa kita apa ya cari gitu, enggak, itu dikasih sama Allah. Ya, mau berkah, bagilah waktu kita tadi sesuai dengan apa yang sudah Allah ajarkan ya melalui Rasulullah. Itu mungkin ya untuk malam ini saya kembalikan kepada Teh Wulan. Dipersilakan Teh Wulan. Masya Allah. Masya Allah, materinya luar biasa sekali. Jazakumullah khairan kasiran Teh Atibah. Afwan, afwan. Ya Allah, dan Alhamdulillah ada Kak Putri, Kak Han, Kak Maulidina yang standby selama pematerian bersama Kak Atifah on cam terus. Mudah-mudahan kita semua ya selain yang on cam juga kakak-kakak yang mungkin off cam sama Allah dimudahkan menyerap ilmu hari ini gitu ya dan bisa mengamalkannya. Nah, mungkin Kak Atifah kita mulai buka ya sesi tanya jawab ya Kak ya. Udah Mangga, langsung mangga. ada yang ngacung, langsung ada yang raise hand. Alhamdulillah. Insya Allah kakak-kakak kita akan mulai sesi tanya jawab. Bisa raise hand alhamdulillah atau mungkin bisa di kolom chat juga. Nah, alhamdulillah yang tadi pertama kali raise hand ada Kak Nur Hamidah dari Sulawesi Selatan. Mungkin silahkan Kak boleh open mic untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, syukran atas kesempatan yang diberikan, Kak. Masya Allah, untuk materinya sangat relate sekali dengan Ana. Dan Alhamdulillah bersyukur bisa mengikuti materi hari ini. Mungkin untuk pertanyaan Ana itu, bagaimana pendapat dari Kak Atifah? Misal nih, sebenarnya mungkin bukan segi produktivitas yang dikejar, tapi yang dikejar itu dari segi mungkin kita tidak tahu bahwa sampai kapan usia kita akan berakhir. Oleh karena itu kita ingin memberikan banyak kebermanfaatan. Nah, namun mungkin ada kalanya ingin ikut komunitas ini, komunitas itu dengan niat sebenarnya ingin memberikan banyak kebermanfaatan dengan mungkin kemampuan yang dimiliki. Namun qadarullah mungkin karena adanya benturan antara satu komunitas dengan komunitas lain dalam hal ini jadwalnya itu menjadikan diri ini kadang mungkin telat sholat atau mungkin harus menyesuaikan dengan waktu. Kebetulan Ani ini di Sulawesi ya Kak, jadi menyesuaikan waktu dari teman-teman di waktu Indonesia Barat. Jadi terkadang mulainya mereka itu misal Isya terus mulainya mereka itu sudah maghrib dan di sini tuh udah Isya, jadi apa ya sholat isyanya itu telat lagi Kak seperti itu. Padahal mungkin ada peran peran yang krusial yang saya pegang di situ, misal mungkin jadi moderator atau lain sebagainya. Jadi kadang gimana ya Kak, bingung juga mau
bisa bermanfaat, namun kadang mungkin harus mengorbankan seperti sholatnya harus telat. Jadi mungkin dari sudut pandangnya Kak Atifah itu gimana ya? Oke, Makasih Kak Nur Hamidah. Mungkin langsung dijawab Teh Atifah. boleh, boleh. Ya, jadi Teh Nur Hamidah ya, ada kalimat yang bagus dari Ali bin Abi Thalib ya. Beliau bilang, beribadahlah kamu seperti kamu akan mati esok, tapi bekerjalah kamu seakan kamu akan hidup selamanya. Dulu saya waktu di pondok mendengar kalimat itu, masih maksudnya gitu. Kalau ibadah untuk kayak mati besok itu saya ngerti ya, karena oh berarti harus baik banget nih ibadahnya gitu. Karena ini this is apa my lifetime ibadah ke Allah gitu ya. Apa sholat terakhirku kayak gitu-gitu kan. Tapi in the term of apa namanya bekerjalah kamu seperti seakan-akan kamu akan hidup selamanya itu seperti apa saya nggak ngerti. Ternyata yang saya pahami setelah saya apa namanya ngobrol-ngobrol lagi itu ya diajarkan juga sama ustaz saya itu memang apa ya seakan-akan kita bekerja gitu kita uh, do our work gitu, di apa menjalankan peran kita di kantor maupun di apa kampus di unit dan lain-lain secara profesional. Karena apa? Karena bekerja itu, teteh-teteh semua, itu kita akan bertingkat gitu ya. Kita kan akan naik jabatan gitu kan, atau akan naik status gitu kan. Sekarang kita anggota, next kita jadi manajer, jadi kadif, next jadi sekretari misalnya atau bendahara atau ring satu, next jadi ketua. Nah, terus habis ketua community ini apakah selesai? Nggak selesai. Nanti ada level apa provinsi, akan ada level nasional dan lain-lain gitu. Gitu loh. Jadi maksudnya Ali bin Abi Thalib kita bekerja seperti kita hidup selamanya itu, kita harus nge-planning itu. Gitu. Kita harus bikin timeline hidup itu gitu. Dan kita work for it gitu. Kita bekerja untuk meraih itu gitu. Karena kita sebagai muslim tidak boleh gitu di apa namanya di Al-Qur'an itu Allah bilang ya Bismillahirrahmanirrahim wabtaghi fima darul akhirah gitu. Maka carilah gitu. Carilah apa yang fima atakallahu daril akhirat gitu. Carilah karunia Allah yang sudah carilah karunia yang sudah Allah tetapkan padamu gitu kan untuk negeri akhirat gitu artinya kita beribadah gitu ya wala tangsa nasibaka minad dunya tapi kita juga nggak boleh melupakan nasib kita di dunia kita harus terus bekerja kita harus terus berkarya kita harus terus bersosial dan lain-lain kayak gitu ya nah kemudian tadi misalnya Teh Nur Hamidah, aku bilangnya Teh ya maaf ya, apa namanya karena di Bandung sudah sekian puluh tahun gitu. Apa namanya tadi ya, misalnya kita ikut di suatu community atau di suatu circle gitu ya, yang ternyata agenda-agendanya adalah apa, sometimes itu menabrak waktu sholat kita misalnya. Nah, tentu yang lebih tepat atau yang lebih baik adalah kita mengutamakan duluan sholatnya itu. Ya, duluan sholatnya. Karena memang apa sholat di awal waktu itu lebih utama. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Sholat di awal waktu lebih utama daripada sholat di akhir-akhir. Kayak gitu kan. Kalau tidak ada yang kita kerjakan, ya sudah sholat saja gitu. Duluan gitu. Bahkan kalau guru saya itu dulu lagi apa namanya lagi ngobrol gitu, lagi kajian kita azan, kita dengerin azan udah ditinggal ke apa namanya ke tempat wudhu gitu ya untuk sholat. Dan ada beberapa dosen saya juga yang seperti itu ada. Dan itu apa namanya mencontoh contoh sekali gitu untuk kita. Tapi kita harus tahu bahwa tidak semuanya seperti itu. Gitu. Ya gitu. Dan jika misalnya Teteh gitu ya punya peran yang cukup krusial di situ sebagai moderator dan lain-lain gitu ya. Ketika misalnya ini saya izin sholat dulu sempat nggak ya gitu. Oh nggak sempat kayaknya soalnya udah mulai sebentar lagi. Oh nggak apa-apa gitu asalkan tadi waktunya panjang ya. Kayak Isya itu kan waktunya cukup panjang, it's okay. Tapi kalau waktunya maghrib, waktunya asar, waktunya zuhur, itu kayaknya harus harus sholat dulu diutamakan. Tapi kalau Isya gitu ya, misalnya nabrak itu ya udah nggak apa-apa. Asalkan tidak tertinggal kayak gitu, Teh Nur Hamidah. Ya, karena memang
di beberapa momen akan ada hal-hal yang seperti itu gitu. Kita nggak bisa meninggalkan, kita punya tanggung jawab yang lebih gitu di tempat yang lain. Tapi kita tadi sudah berusaha gitu ya. Ini saya izin sholat dulu ya 5 menit gitu misalnya. Ya, oke teman saya itu, ini lucu waktu saya kuliah ya, teman saya ada yang nanya gini, dia lagi nonton bioskop, dia lagi nonton bioskop, kemudian filmnya itu mulai jam setengah limaan gitu ya. Bukan jam setengah lima, setengah enam. Itu kan nabrak waktu maghrib ya. Nah, itu dia tanya, Tifa boleh nggak sih aku kodok sholatnya? Bukan kodok, jamak. Sholatnya ke Isya jamak takhir. Ya nggak boleh lah. Kalau kalau alasannya adalah apa namanya nonton film ya tentu nggak boleh gitu. Karena tadi ya harus musafir dulu dan lain-lain gitu. Terus gimana ya? Soalnya kalau apa keluar dulu, wudhu dulu segala macam tuh lama banget, lama nanti ketinggalan banget filmnya gitu. Ya caranya adalah kamu tahu akan nabrak waktu sholatnya, ya berarti sebelum masuk ke bioskop kamu wudhu dulu gitu. Paling sholat maghrib berapa menit sih? Ya nggak sih? Kan nggak sampai 30 menit ya. Paling 3 jam gitu kan. 3 jam, sorry. 3 menit maksudnya. 3 menit gitu kan. Atau maksimal 5 menit lah. Nggak akan lama kok. Gitu. Ya gitu juga dengan Tenur Hamidah misalnya. Oh, tahu nih akan nabrak waktu Isya, azan Isya. Ya udah berarti kita teteh bisa wudhu dulu dari sebelum-sebelumnya. Jadi memang atau izin dulu ya 3 menit misalnya. Misalnya kalau nggak enak ya, kan kita nggak tahu community apa yang diikuti kan. Nggak enak gitu ke teman-teman untuk ngobrolnya, izin dulu ya 3 menit atau 5 menit atau gimana itu nggak apa-apa. Coba dulu. Tapi kalau misalnya memang nggak bisa nih segala macam gitu ya, udah mepet banget waktunya, ya nggak apa-apa gitu. Jalankan peran sosial kita dulu. Asalkan tidak meninggalkan kewajiban. Seperti itu. Terjawab gak ya Teh Nur Hamidah? Enggak, direspon dulu. Alhamdulillah sudah terjawab. Syukran, Kak. Afwan. Masya Allah, Alhamdulillah. Mungkin selanjutnya tadi ada yang raise hand juga, Kak Atifah, Kak Rashid Nur Hadi mungkin ya. Halo Kak Rashid. Oke, Baik, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rashid Nur Hadi dari Bogor. Izin bertanya. Tadi kan menjelaskan waktu-waktu sholat ya. Itu yang Masya Allah luar biasa gitu. Yang 5 waktu aja. Sementara dalam sejarah kan awalnya itu 50 waktu. Nah, apakah ketika misalkan seandainya yang 50 waktu itu diterapkan gitu, apakah membawa manfaat atau malah sebaliknya gitu, bikin kita capek, malah gak optimal gitu. Untuk penjelasannya, syukron. Oke, baik. Terima kasih. Silahkan Kak Atifah. Ya, jadi secara sejarah ya, waktu Rasulullah ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, jadi perintah sholat itu spesial ya, sholat itu spesial. Mungkin saya ceritakan dulu ya, jadi kenapa sholat itu sering disebut sebagai waktu istirahatnya kita gitu. Karena memang dari sudut pandang sejarah, begitulah gitu cara Allah menurunkan perintah tentang sholat gitu. Jadi waktu itu Rasulullah sedang ada di masa Amul Huzni istilahnya, atau tahun kesedihan. Karena beliau habis diboikot selama 2 atau 3 tahun, saya lupa ya, 2 atau 3 tahun di lembah atau Syi'ib Abu Thalib. Kemudian setelah itu Rasulullah kehilangan Khadijah, ya istrinya yang selama ini mensupport dakwah beliau. Beliau juga setelah itu kehilangan Abu Thalib, ya pamannya yang senantiasa mendampingi beliau gitu ya, meskipun tidak masuk Islam, tapi Abu Thalib ini adalah paman yang terus-menerus membela dan melindungi Nabi Muhammad gitu kan, ketika dengan dakwah-dakwah yang beliau lakukan kayak gitu. Ya, ketika 2 orang penting Rasulullah ini wafat, Rasulullah terpukul sekali, sedih sekali gitu ya. Makanya tadi disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan. Ya, nah di akhir tahun kesedihan itu ternyata Allah menghibur Nabi Muhammad dengan
eh traveling dengan rihlah. Yang disebut dengan rihlahnya itu adalah Isra Mi'raj. Ya, perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha untuk bertemu dengan Allah secara langsung. Nah, di pertemuan dengan Allah secara langsung ini lah gitu ya Rasulullah mendapatkan perintah untuk sholat. Sholat 5 waktu. Yang sebagaimana tadi disebutkan ya, oh ternyata dari awal nggak 17 rakaat kita sholat, tapi yang apa namanya yang awal mula diberikan adalah 50 rakaat. Ya, kemudian setelah 50 rakaat ini Rasul balik kan dari berhadapan sama Allah balik. Ya, kemudian di langit keberapa bertemu dengan Nabi Ibrahim kalau nggak salah. Kemudian ditanyain sama Nabi Ibrahim dikasih apa gitu. Kayak gitu lah ya bahasa kitanya ya. Kayak dikasih sholat Nabi Ibrahim 50 rakaat. Oh, balik lagi umatmu nggak akan mampu. Balik lagi ke apa namanya ke Allah gitu ya. Minta apa ya Allah kayaknya umat saya nggak mampu kalau segini di courting. Bawa berapa gitu ya. Aku lupa nih yang keduanya bawa berapa. Kemudian oh masih kebanyakan kurangin lagi gitu. Begitu terus sampai 3 kali, sampai akhirnya jadi 17 rakaat. Ya, kemudian 17 rakaat ini dibawa sama Nabi Muhammad. Tanya lagi sama Nabi Ibrahim, berapa? 17, balik lagi, udah, masih nggak sanggup umatmu. Terus kata Nabi Muhammad, tidak, ini cukup. Gitu. Aku malu untuk nawar lagi sama Allah. Bahasanya gitu ya, bahasa Rasul lebih bagus tentunya. Kayak gitu, ternyata sholat yang di awal itu adalah tidak 17 seperti yang sekarang kita laksanakan, tapi lebih. Apakah membawa keberkahan? Tentu membawa keberkahan. Ya, dan apakah Allah juga menskenariokan hal itu? Tentu Allah juga skenariokan. Allah tahu nih, aktiviti kita akan seperti apa di dunia gitu ya. Tugas kita, pekerjaan kita, dan lain-lain Allah tahu banget. Makanya Allah diberikan potongan-potongan gitu agar tetap bisa beribadah pada Allah gitu ya, tapi juga tidak tansa nasibaka minat ini, tidak melupakan nasib kita atau peran kita di dunia seperti itu. Apakah akan keberkahan juga teh? Tentu gitu. Tapi tapi nggak kebayang teh gimana sholat 50 rakaat, saya juga nggak kebayang. Ya, kenapa? Karena mungkin kalau 50 rakaat tidak akan seperti ini dunia seperti sekarang gitu. Akan berbeda tentunya gitu. Tapi sekarang yang terjadi sekarang adalah kita diberikan waktunya itu atau sholatnya itu adalah 17 rakaat dalam 5 waktu. Itulah yang kita pegang sampai kapanpun. Karena ya tadi ya amal yang pertama kali ini ya sebenarnya Allah tuh udah ngasih hint kalau bahas atau clue yang sangat penting di setiap hadis-hadis itu Allah menyiratkan seberapa pentingnya sholat, bukan cuma karena dia akan ditimbang untuk amal pertama yang akan ditimbang, tapi if we keep that amal gitu ya, ibadah itu kita akan bisa mengkeep semuanya. Karena Allah bilang gitu, kalau sholatnya baik maka seluruhnya baik. Kenapa? Karena ya itu dia jadi patokan untuk waktu-waktu kita agar berkah tadi seperti itu. Gitu mungkin ya, apakah terjawab atau gimana? Silakan direspon. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustazah atas penjelasannya. Padahal moderator dilanjutkan. Baik, Alhamdulillah. Kak Atifah ada yang udah nunggu di kolom chat. Aku bacain satu-satu ya, Kak. Enggak. Ya, bismillah dari kamu Nasyiroh. Barakallah fiik. Apa motivasi terbesar dari kakak untuk semangat bangun malam dan tidak tidur lagi usai sholat subuh? Syukran. Oke. Kalau tidak tidur lagi setelah sholat subuh itu saya sebenarnya tujuannya saya masih kadang tidur kadang enggak ya, karena tergantung kelelahan saya dan memang tidak kalau dulu Rasulullah tuh begini, ada istri beliau Zainab ya, beliau itu apa istilahnya tadi tuh sholat tidur setelah subuh ya apa setelah tahajud sih? Mana pertanyaannya tadi? Motivasi untuk bangun malam, bangun tahajud, dan supaya nggak tidur udah setelah sholat subuh. Oh, sholat subuh, iya sholat subuh nggak boleh. Maksud saya tahajud ya. Jadi kadang misalnya
eh itu mau cerita, oh ya, ada sahabat, istri Rasulullah namanya Zainab. Beliau karena tadi, sorry, beliau tuh bangunnya tuh jam 2 jam 3 ya, ngikutin Rasul. Tapi kemudian sometimes dia masih merasa ngantuk gitu ya. Tapi dia pengen ngejar tahajud gitu. Dia pengen ngejar tahajud, dia pengen ngejar subuh. Pokoknya kayak Rasul aja kan. Sehingga apa? Sehingga beliau mengikat dirinya, tangannya di langit, di apa? Di tiang Masjidil Haram, atau sorry, Masjid Nabawi ya di masa itu. Nah, itu dilihat sama Rasulullah dan di kata Rasulullah tuh nggak usah sampai seperti itu gitu. Kalau di waktu tahajud tadi ya kita merasa ngantuk atau lelah, nggak apa-apa tidur aja. Nanti subuh bangun lagi. Kayak gitu ya. Nah, saya tadi lupa pertanyaannya mana ya? Yang keduanya, kan tadi udah terjawab Kak, motivasi bangun malamnya. Oh, Pertanyaan sorry, motivasi bangun malamnya saya belum terlalu menjawab ya. Jadi dulu itu ada apa ya? Waktu saya belum rutin banget gitu ya, saya tuh berpikir gini, ngobrol gitu kan sama ustazah saya, itu kita ngobrolin tentang tahajud gitu ya. Kemudian apa namanya, saya sadar gitu bahwa oh ada ya orang yang sholat tahajudnya tuh dawam terus menerus gitu ya, sholat tahajud tuh. Kemudian nah inilah ya, kadang tuh ada something happen atau sesuatu yang benar-benar kita inginkan. Maka ya apa namanya, mau nggak mau kita harus ngejar si sholat tahajud itu. Kenapa? Karena dia adalah, kalau bahasa hadisnya itu seperti anak panah yang dilepas dan tidak pernah dan selalu tepat sasaran, kan sholat tahajud kayak gitu ya. Itu dia gitu. Dan sangat mempererat koneksi kita terhadap Allah gitu. Ya, teman-teman di sini kalau yang belum ngerti, belum kenal sama dirinya sendiri, gimana sih self awareness yang baik gitu ya? Caranya itu adalah dengan iman awareness, apa bahasanya? Kenalin dulu sama Allah, deketin dulu sama Allah. Nanti Allah akan ngebimbing kita untuk bisa connect sama diri kita sendiri. Dan waktu terbaik untuk bisa connect sama Allah adalah di waktu tahajud itu, saat semua orang, saat sepi gitu. Kemudian kita bangun, itu nikmat banget rasanya teh. Ngelihat, saya suka keluar gitu ya, ngelihat langit, ngelihat apa namanya, tumbuhan, oh masih sepi gitu kan, kemudian apa masih dingin gitu kan, kita bawa itu nikmat banget lah, beda beda waktunya itu emang beda gitu gitu. Dan tadi apa, nggak sholat subuh, apa, tidak tidur setelah sholat subuh. tidur setelah sholat subuh. Nah iya itu awal-awal itu pasti susah banget teh. Apa apalagi kalau kita tuh belum apa namanya, belum terbiasa ya. Cuman ba'da sholat subuh itu ngapain gitu? Kalau saya sih alhamdulillah ada target ya, ada target murojaah setiap minggu setoran, dan waktu murojaah saya itu adalah ba'da subuh dan ba'da maghrib. Nah, itu apa? Kalau saya sudah paham gitu, kalau saya skip di waktu-waktu itu ngajinya, murojaah saya akan akan nggak lancar nih, akan diketokin, kalau pokoknya kalau salah gitu ya, gitu di apa, kedengeran nggak, diketok-ketok lah mejanya sama ustazah, kan banyak salahnya gitu. Makanya itu waktu terbaik untuk murojaah itu ya tadi, habis zuhur sama habis subuh sama habis maghrib. Karena tadi di waktu ya kan namanya jam 7 ke sana gitu ya sampai sore itu kan produktivitas kita di tempat kerja gitu ya, dan di community-nya kita. Jadi cuman punya waktu untuk di situ. Gitu, Teh, mau nggak direspon? Alhamdulillah Kak Munasyirah sudah dijawab sama Kak Atifah. Boleh silahkan respon di kolom chat atau mau... Oh, Alhamdulillah udah ada responnya. Alhamdulillah sudah bisa dipahami Kak, dan insya Allah akan diamalkan sesuai pengalaman dan motivasi Kakak. Bismillah. Amin. Amin. Bismillah ya Kak. Kak Dian, oh tadi izin lab duluan. Jazakumullah khairan katsiran, dan insya Allah ini ya ketemu lagi di kegiatan berteman Quran selanjutnya. Ada pertanyaan satu lagi Kak Atifah dari Kak Rini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal Kak Atifah. Saya Rini dari Makassar. Izin tanya Kak, apa sih yang membedakan antara sibuk dan produktif?
Kadangkala yang kita lakukan dirasa sudah produktif, tapi nyatanya kita hanya sibuk. Dan apa sih yang menjadi parameter seseorang dikatakan udah produktif dan sibuk sebenarnya? Oke, ya jadi Teh Rini, ya Teh Rini dari Makassar. Apa namanya? Tadi yang saya bilang itu adalah kita mengejar, seringkali kita seringkali kita tuh salah kejar gitu ya. Kita mengejar produktif bukan berkah. Kita mengejar dunia bukan akhirat. Kenapa saya tengkarkan antara produktif dengan berkah ini? Karena ketika kita produktif ya, kita akan berpikirnya itu apa 9 to 5-nya gitu, atau dari bangun tidur sampai tidur laginya itu adalah kita produktif ngerjain project-project kita biar cepat selesai gitu kan, biar apa namanya bagus kerjaannya, biar minim revisi gitu ya, biar nilainya bagus kalau yang lagi kuliah kan gitu. Tapi hal itu membuat apa secara tidak sadar gitu yang ada di kepala kita itu adalah kita bergantung sama diri kita sendiri. Ya, kalau saya mengerjakan ini kan dalam tanda kutip kita bilang gini ya, apa bahasa lainnya, kalau saya mengerjakan ini terus-menerus dengan usaha saya maka hasilnya akan bagus, maka saya akan lulus, maka proyek ini akan berhasil kan gitu. Padahal yang membuat proyek itu berhasil siapa? Diri kita tahu gitu kan. Yang membuat apa namanya pekerjaan kita ini beres, terkumpul, selesai itu kita atau Allah. Yang membuat nilai-nilai kita itu bagus kita atau Allah? Allah gitu. Sehingga harusnya ada di kepala kita itu Allah gitu. Terus gimana caranya agar mindsetnya kita itu adalah untuk mengejar Allah pleasure, untuk mengejar ridhonya Allah, mengejarlah keberkahan. Keberkahan waktu, keberkahan proyek, keberkahan kuliah, keberkahan rizki gitu. Itu yang kita kejar. Bedanya apa? Ketika kita ngejarnya keberkahan, maka bangun pagi yang kita pikirkan apa? Allah. Ya, gimana ya biar hari ini saya berkah? Oke, saya sholat subuhnya on time. Oke, saya harus benar nih baca doa setelah wudhunya. Oke, saya harus apa namanya tidak boleh tidur setelah subuh karena waktu bukur itu berkah itu ngumpul semuanya. Karena saya membutuhkan berkah ini untuk agar proyek-proyek saya bisa diselesaikan sama Allah, dibantu sama Allah. Gitu. Oke, kita mau mulai ngantor nih ya, kita atau mulai kuliah, kita udah duduk, udah siap segala macam. Ingat kita ngejarnya berkah gitu. Sehingga yang kita lakukan apa? Kita connecting ourselves dulu ke Allah. Gitu. Ya Allah saya mau mulai kerja saya hari ini. Bantu saya, bimbing saya gitu agar saya bisa memberikan performa terbaik saya. Tapi saya sadar saya tidak akan mampu mengerjakan ini tanpa bantuan darimu. Saya tidak mampu menyelesaikan ini tanpa pertolongan darimu. Maka bantu aku ya Allah untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas saya ini. Amin. Itu yang akan. Tapi kalau kita ngejar produktifnya tadi, selesainya tadi, ya udah duduk duduk apa namanya duduk di kantor atau di tempat kerja di kampus atau di kantor gitu ya, taruh tas, buka laptop udah langsung kerjain, nggak ada koneksinya sama Allah. Itu bedanya ya. Apa parameter seorang dikatakan produktif, bukan produktif dan sibuk ya, tapi saya produktif dan berkah gitu ya. Parameternya adalah tadi connect nggak kita ke Allah di setiap aktivitinya kita. Kalau connect berarti itu sudah, insya Allah sudah mengejar keberkahan Allah. Gitu ya, mau nggak Teh direspon? Alhamdulillah, pertanyaan terakhir dari Karini untuk sesi kali ini. Silahkan Karini kalau ada respon bisa open mic atau di kolom chat. Ya Alhamdulillah. Jazakillah khair Kak Atifah. Intinya apapun yang dilakukan itu lillah ya Kak, yang juga mengejar keberkahan dan ridho Allah. Insya Allah paham Kak sekarang. Makasih. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan tadi ya goalsnya itu bukan sibuk dan produktifnya, tapi ketika kita produktif selama waktu yang dijalani itu mengejar keridoannya Allah. Ada satu kata yang apa namanya
bikin jelek gitu ya, kalau Allah ridho udah semuanya itu gampang kayak gitu, suka dibilang gitu. Jadi yang dikejar tuh ridhonya Allah, kalau yang dikejarnya ridhonya Allah, dunia tuh ngikutin gitu ya, dimudahkan kuliahnya, kerjanya, yang jelas connecting kita ke Allahnya harus dijaga terus ya. Salah satunya mungkin tadi ya dari pertanyaan yang alhamdulillah sudah Kak Atifah jawab juga lewat sholat malamnya gitu ya. Terus waktu-waktu yang tadi sudah dijelaskan benar gitu, benar kita lakukan. Ada waktunya lagi nyiapin ide di waktu fajar subuh gitu ya, sebelum aktivitas mulai. Kebayangkan ya kalau kita kesiangan, udah jangankan planning gitu ya, kayaknya apapun yang di depan mata itu kerjain gitu ya. Yang jelas jadinya nabrak-nabrak waktunya. Mudah-mudahan dari yang hari ini disampaikan oleh Kak Atifah, kita tidak menjadi yang hustle culture gitu ya, tapi kita benar mempersiapkan waktu kita sebaik mungkin untuk mengejar keberkahan dan keridoannya Allah, seperti itu. Mungkin alhamdulillah sesi pertanyaannya sudah habis. Jika memang ada yang masih ditanyakan, nanti mungkin bisa chat adminnya di grup gitu ya. Nah, mungkin untuk terakhir, apakah ada satu patah dua patah kata dari Kak Atifah untuk kita sebelum kita akhiri sesi kali ini? Oke, baik. Kita seringkali lupa gitu bahwa yang pengendali dari semua urusan-urusan kita itu adalah Allah. Yang mampu menyelesaikan urusan kita, yang mampu mensukseskan program-program kita, yang mampu memberikan kita nilai yang baik, itu adalah Allah. Jangan sampai kita tadi ya terdistract dengan dunia dan isinya gitu, sehingga kita lupa bahwa kita someday akan pulang. Ada ayat yang bagus di Al-Quran itu, surat Al-Baqarah ayat 28, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana bisa kita manusia ini kalimatnya bukan gitu. Kaifa takfuruna billahi itu kayak kok bisa gitu loh kalau bahasa kitanya ya. Kok bisa gitu. Kalian kufur pada Allah sedangkan dulu itu kita mati, kemudian Allah hidupkan kita sekarang. Ya. Tsumma yumitukum, nanti kita juga akan dimatikan sama Allah lagi. Tsumma yuhyikum, kemudian akan dibangkitkan sama Allah lagi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya nanti kita akan kembali gitu. Kok kita bisa kufur, kok kita bisa lupa, kok kita bisa terlalu mengandalkan diri sendiri gitu dibanding tadi gitu ya Allah. Ya, itulah ya mari kita kembalikan lagi kontrol yang tepat itu, atau kontrol itu kepada Allah, bukan kepada diri kita. Dan kita akan melihat insya Allah urusan-urusan kita terselesaikan dan lancar gitu ya Teh Wulan. Amin, iya betul Teh. Bismillah ya. Alhamdulillah, makasih udah ada penutup tadi dari Kak Atifah. Mungkin di bulan September ini tidak hanya satu kali kita bertemu, ada 2 kali pertemuan lagi ya Kak Atifah ya. Insya Allah. Insya Allah. Dan yang pasti harus follow dulu. Jadi insya Allah setiap info dari Berteman Quran akan di-up di Instagram ya kakak-kakak semua. Sebelum saya akhiri, mau berterima kasih banyak untuk kakak-kakak yang standby sampai akhir gitu ya, menyimak kajian malam ini. Semoga apa yang hari ini, malam ini kita lakukan, Allah kasih keberkahan kepada kita ya. Ilmu yang hadir bisa kita amalkan, dan tentunya seperti kata Teh Atifah tadi, kita tidak mampu apa-apa. Yang bisa menyelesaikan setiap permasalahan atau setiap pekerjaan kita tuh justru Allahnya. Karena Allah memudahkan setiap urusan kita gitu ya, dan kita terus meminta bantuannya, pertolongannya agar semuanya dilancarkan. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, dan mungkin alhamdulillah Teh Atifah juga sampai selesai membersamai kita gitu ya. Insya Allah kita bertemu di kegiatan selanjutnya. Kita akhiri malam ini, kajian malam ini dengan bacaan istighfar
dan hamdalah dan doa akhir majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan kasiran Teh Atifah dan kakak-kakak semua yang sudah sampai akhir ikut kajiannya. Mbak Yati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live dulu ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.